Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang final project yang aku dan teman-teman lain lakukan, yaitu dengan membuat aplikasi My ITS Math. Untuk project description sendiri dari My ITS Math, aplikasi My ITS Math adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu fasilitas kesehatan ITS untuk membantu dalam manajemen operasional fasilitas kesehatan, termasuk manajemen pasien, pencatatan medis, manajemen inventaris, penjadwalan, dan penagihan. Lalu aplikasi ini juga akan menyediakan akses mudah ke data kesehatan pribadi, tapi juga menyediakan fitur-fitur penting seperti jadwal konsultasi, pemberitahuan untuk pembelian obat, kabar kesehatan, pemulihan jadwal yang lebih efisien, dan fitur-fitur lainnya yang akan memudahkan para penggunanya. Kemudian kita berlanjut pada problem will be solved. Yang pertama ada no queue more efficient, di mana ini sistem janji temu online serta notifikasi untuk pengambilan obat, antrian di vaskes ITS dapat dikurangi dan pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua ada SOS ambulance fitur, yaitu pasien darurat dapat memanggil ambulans dengan tombol SOS di aplikasi. Fitur ini memiliki kelacakan lokasi serta voice recording sehingga pasien dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, ketika ada telehealth ITS, yaitu layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka atau secara daring dalam rangka memberikan konsultasi, diagnostik, dan tata laksana perawatan pasien. Oke, lanjut ke diagram use case My ITS Math. Seperti yang dapat dilihat, ada 8 use case dan 5 aktor yang terlibat. Oke, yang pertama ada aktor pasien. Pasien menggunakan sistem untuk mendaftar, melakukan pembayaran dan klaim asuransi, mengakses informasi kesehatan, dan memberikan umpan balik. Lalu dokter menggunakan sistem untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan resep. Apoteker menggunakan sistem untuk memproses resep dan memberikan obat kepada pasien. Administrator mengelola sistem termasuk menambahkan dan menghapus pengguna serta mengelola data. Lalu ada pengembang dan IT support. Pengembang dan IT support bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem. Kembali lagi ke use case. Nah, ada 8 use case. Yang pertama adalah use case registrasi data, pembayaran dan klaim asuransi, jadwal pemeriksaan, akses informasi kesehatan, pengambilan obat, pemeriksaan, laporan feedback, dan pembelian dan update. Masing-masing aktor di sini memiliki keterkaitannya dengan beragam use case. Yang pertama ada registrasi data, yaitu ada administrator pasien, pembayaran dan klaim asuransi, administrator dan pasien, jadwal pemeriksaan, administrator dan pasien, akses informasi kesehatan, dokter, apoteker dan pasien, pengambilan obat, apoteker dan pasien, pemeriksaan, dokter dan pasien, laporan feedback, apoteker, dokter, administrator, pengembang IT support dan pasien. Lalu yang terakhir adalah pembelian dan update, yaitu oleh pengembang IT support. Kemudian untuk use case, di sini registrasi, pasien mendaftar ke sistem dengan memasukkan informasi pribadi mereka, pembayaran dan klaim asuransi. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan dan mengajukan klaim asuransi melalui sistem. Pemeriksaan, pasien melakukan pemeriksaan dengan dokter melalui sistem. Akses informasi kesehatan, pasien dapat mengakses informasi kesehatan mereka seperti hasil tes dan resep melalui sistem. Pengambilan obat, pasien mengambil obat di apotek dengan menunjukkan resep digital mereka. Feedback, pasien dapat memberikan umpan balik tentang layanan kesehatan yang mereka terima melalui sistem. Dan terakhir adalah pemeliharaan dan update. Di sini peran dari pengembang IT support untuk melakukan pemeliharaan dan update sistem secara berkala. Oke, aku akan jelasin 5 use case yang sudah dibuat dalam visual paradig. Yang pertama use case untuk membuat akun, kedua ada use case untuk pembayaran, yang ketiga ada use case untuk pembuatan jadwal, yang keempat use case untuk pengambilan obat, dan yang kelima ada use case untuk cek riwayat kesehatan. Untuk aku sendiri, aku mendapatkan use case untuk pembayaran, lebih rincinya seperti berikut ini, di mana ada entity pasien dan entity akun, di mana entity pasien ini one to one untuk akun, jadi satu pasien maksimal dapat membuat satu akun. Lalu akun akan melakukan akan menghubungkan akun dokter, di mana di sini ada one to many,
di mana satu akun dapat menghubungkan lebih dari satu dokter atau banyak dokter. Lalu akun dokter akan menghubungkan dokter tersebut sendiri dengan entity relationship, yaitu bantuan di mana satu akun dokter dapat menghubungkan maksimal satu dokter. Setelah melalui hal tersebut, kembali kepada entity akun, lalu akun akan melakukan pembayaran oleh pasien, di mana hubungan relationship dengan entity pembayaran adalah one to many, di mana satu akun dapat melakukan minimal satu pembayaran dari pasien. Baik, kita akan lanjut ke use case subscription MyTSmed. Saya mendapatkan use case yaitu berupa pembayaran dan klaim asuransi online. Jadi pembayaran dan klaim asuransi online ini itu menjadi dua use case. Yang pertama ada aktornya ada user dan administrator. Untuk precondition, ada user telah melakukan proses registrasi dan login ke dalam aplikasi MyTSmed. Lalu administrator telah melakukan konfigurasi dan verifikasi data pengguna. Untuk post condition, pembayaran dan klaim asuransi telah berhasil diproses dan tercatat dalam sistem, serta pengguna dan administrator menerima notifikasi mengenai status pembayaran dan klaim asuransi. Untuk primary flows, actor action, dan sistem respon. Yang pertama ada user memilih fitur pembayaran dan klaim asuransi pada aplikasi MyTSmed. Sistem responnya menampilkan layar untuk memulai proses pembayaran dan klaim asuransi. Lalu actor action kedua, user mengisi formulir pengajuan klaim dengan informasi yang diperlukan. Sistem respons menyediakan di bidang input untuk pengisian informasi klaim, memvalidasi format dan kelengkapan informasi yang dimasukkan, menampilkan pesan error jika informasi yang dimasukkan tidak valid. Actor action ketiga, user memilih metode pembayaran dan menyelesaikan proses pembayaran. Sistem respon menampilkan pilihan metode pembayaran yang tersedia seperti kartu kredit, transfer bank, QRIS atau pembayaran tunai. Setelah pengguna memilih metode pembayaran, memproses transaksi pembayaran, menampilkan informasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Actor action keempat, sistem memverifikasi data yang diinput oleh pengguna, memeriksa validitas data yang dimasukkan pengguna untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klaim asuransi. Actor action kelima, jika data valid, sistem menampilkan pilihan pembayaran dan proses klaim asuransi. Sistem respon menampilkan opsi pembayaran yang sesuai dengan kebijakan klaim asuransi yang diinput oleh pengguna. Actor action ke-6, user memilih metode pembayaran dan menyelesaikan proses pembayaran. Sistem respon memproses transaksi pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih oleh pengguna, menampilkan konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Actor action ke-7, sistem memproses pembayaran dan klaim asuransi yang diajukan. Sistem respon memperbarui status pembayaran dan klaim asuransi dalam database sistem, mengirimkan notifikasi ke pengguna dan administrator mengenai status pembayaran dan klaim. Actor action ke-8, pengguna menerima konfirmasi bahwa pembayaran dan klaim asuransi telah berhasil diproses. Sistem responnya menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna bahwa proses pembayaran dan klaim asuransi telah berhasil diselesaikan. Pesan selamat datang dan kembali ke halaman utama aplikasi. Untuk alternatif batch 1, data yang diinput oleh pengguna tidak valid. Lalu ada alternatif kedua, metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna tidak tersedia. Untuk action 1, pengguna mengisi formulir pembayaran dengan informasi yang tidak valid. Sistem respon, sistem menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa data yang dimasukkan tidak valid. Lalu sistem menyoroti bidang-bidang yang tidak valid dan memberikan instruksi spesifik untuk perbaikan. Sistem mengarahkan pengguna untuk mengisi kembali bidang-bidang yang tidak valid. 2. Aktor kedua, pengguna memilih metode pembayaran tertentu. Sistem memberikan pemberitahuan bahwa metode pembayaran yang dipilih tidak tersedia. Sistem menampilkan daftar metode pembayaran alternatif yang dapat dipilih oleh pengguna. Sistem memberikan petunjuk tentang cara mengubah atau menambah metode pembayaran. Untuk exception path 1, terjadi gangguan koneksi selama proses pembayaran. Exception path 2, pembayaran ditolak oleh pihak bank atau asuransi. Aktor action pertama, pengguna melakukan proses pembayaran.
Dengan sistem respon, sistem menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa terjadi gangguan koneksi selama proses pembayaran. Sistem memberikan instruksi kepada pengguna untuk memeriksa koneksi internet mereka atau mencoba lagi nanti. Setelah mengidentifikasi 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah hasil dari activity diagram yang sudah dibuat. Yang pertama, pasien harus mulai login, kemudian memilih pembayaran dan klaim asuransi. Kemudian pasien harus mengisi formulir dan harus memilih metode pembayaran. Lalu di sini ada XOR. Pertama, jika ada masalah jaringan maka proses akan berakhir. Jika tidak ada masalah jaringan maka akan berlanjut ke proses yang diperani oleh administrator, yaitu memverifikasi data, kemudian konfirmasi data, dan terakhir setelah memperoleh data, administrator akan mengirim notifikasi sehingga pasien menerima notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian proses menuju N atau telah berakhir. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah use case description menjadi activity diagram? Yang pertama, kita harus memperhatikan actors-nya, mengidentifikasi actors. Kemudian kita bisa melakukan mengidentifikasi activities yang ada di bawah ini, yaitu actor actions, sejumlah 8 activity. Kemudian cara langkah ketiga adalah mengidentifikasi batasan seperti pre-condition dan post-conditionnya. Lalu keempat ada mengidentifikasi alur alternatif atau eksepsi yang ada di ini, alternatif path dan exception path. Ini berfungsinya karena dapat jadi XOR. Lalu langkah terakhir adalah yaitu mulai menyusun activity diagram setelah kita mengidentifikasi 4 hal tersebut. Oke, untuk produk perspektif project MyTestMed adalah aplikasi perlunak medis yang dirancang khusus untuk fasilitas kesehatan di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki proses layanan kesehatan, membuat pengalaman pasien lebih efisien dan menyenangkan. MyTestMed mengintegrasikan berbagai aspek layanan kesehatan dalam satu platform terpusat yang meliputi: pertama, login dan registrasi, memudahkan pengguna dalam membuat dan mengakses akun mereka. 2. Penjadwalan penjanji, memberikan kemudahan dalam mengatur janji dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. 3. Konsultasi online dengan dokter, memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui platform online tanpa harus hadir fisik. 4. Layanan laboratorium, memudahkan pemesanan dan pengecekan hasil tes lab secara online. Yang 5. Layanan apotek, menyediakan pelayanan pengambilan obat berdasarkan resep dokter yang bisa dilakukan secara online. Yang ke-6 ada klaim asuransi, memfasilitasi proses pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi. Ke-7 ada pemrosesan transaksi, mengelola transaksi keuangan yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Yang ke-8 rekomendasi artikel kesehatan, memberikan akses kepada user atau pengguna terhadap artikel kesehatan yang informatif dan up to date. Dengan semua fitur yang sudah aku sebutkan tadi, MyTestMed menargetkan peningkatan efisiensi operasional, aksesibilitas layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas perawatan di lingkungan universitas. Kemudian untuk produk function project, fungsi produk dari MyTestMed mencakup: pertama, mengelola catatan kesehatan pengguna, yaitu membantu pengguna menyimpan dan mengakses catatan medis mereka secara elektronik. Yang kedua, menjadwalkan dan mengelola janji medis, memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan, mengubah atau membatalkan janji medis melalui aplikasi. Yang ketiga, layanan bincang online dengan dokter dan pemesan lab, memfasilitasi komunikasi antara pasien dan dokter, serta memudahkan pemesanan layanan laboratorium. Keempat, pelayanan apotek dan pengambilan obat, memberikan layanan pemesanan dan pengambilan obat dari apotek yang terintegrasi dengan sistem. Yang kelima, mengelola sistem pembayaran secara online, menyediakan platform untuk melakukan pembayaran layanan kesehatan secara online, termasuk pembayaran untuk konsultasi, lab, obat, dan sebagainya. Yang keenam, ada memberikan akses terhadap sumber daya dan informasi medis, menawarkan portal informasi yang berisi artikel, tips kesehatan, dan informasi terbaru di bidang kesehatan. Untuk yang ketiga, demonstrasi membuat activity diagram dengan visual paradig. Untuk demonstrasi membuat visual paradig berdasarkan gambar sekuen yang sudah saya kirimkan tadi di video sebelumnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuka visual paradigma.
Lalu mulai visual paradigma dan buat project baru atau buka project yang ada. Kedua, tambahkan diagram. Pilih activity diagram dari pilihan diagram yang tersedia. Yang ketiga, tambahkan aktivitas. Itu tambahkan aktivitas yang relevan seperti login, pembayaran dan asuransi, isi formulir, pilih metode pembayaran dan sebagainya. Yang keempat, tambahkan alur keputusan, sertakan titik keputusan yang berkaitan dengan keberhasilan verifikasi data atau kegagalan karena masalah jaringan. Yang kelima, tambahkan konektor, yaitu sambungan semua aktivitas dan keputusan dengan row yang sesuai untuk menunjukkan alur proses. Yang keenam, verifikasi dan konfirmasi data, yaitu tambahkan aktivitas untuk verifikasi dan konfirmasi data sebagai tanggapan dari sistem. Yang tujuh, terima notifikasi, tambahkan aktivitas terakhir di mana pengguna menerima notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil. Yang delapan, simpan atau ekspor, yaitu setelah ada selesai akan dapat disimpan atau ekspor sesuai kebutuhan. Oke, langsung aja kita praktikum eksekusi. Coba kita buat. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita harus mengidentifikasi aktor, di mana aktor yang terlibat ada dua, yaitu pasien dan administrator. Untuk start activity atau start event dimulai dari pasien. Step pertama adalah membuka visual paradigm. Kemudian pilih UML, ketik yang activity diagram. Nama bebas, activity. New. Nah, setelah kita buat, kita harus mengidentifikasi dari use case description yang sudah dibuat sebelumnya. Saya bisa menggunakan kita buka filenya dulu yang ada di sini. Nah, setelah kita harus menganalisa dari aktorsnya, ada user dan administrator. Lalu kita harus ke primary flows, ada actor action dan sistem respon. Ini actor action akan berguna sebagai activity yang harus ditampilkan di visual paradigm. Lalu kemudian kita harus melihat alternatif path atau action path sebagai simbol kompleks yang bisa dapat digunakan sebagai XOR. Oke. Pertama kita harus membuat start event terlebih dahulu.
start event, dan kita ke next activity, yaitu login. Sesuaikan sambil kecil. Login, memilih fitur pembayaran. Oke, next step, kita memilih fitur pembayaran. Pilih fitur pembayaran. Kemudian kita buka lagi, isi formulir. Setelah isi formulir, sistem berdata oleh pengguna, maka jika data valid, berarti kita harus memakai XOR di sini. XOR, kita pilih XOR di sini. Karena jika error, maka harus menuju langsung ke add system. Jika error karena jaringan. Oke. Karena sudah menggunakan dua aktor, maka kita harus menggunakan horizontal di sini. Oke, jangan lupa untuk mengganti menjadi administrator dan pasien. Karena jika tidak error, maka kita harus ke next activity. Tidak error. Error. Jika ada error, maka verifikasi. Maaf, sebelumnya harus ada ini terlebih dahulu. Harus ada pilih metode pembayaran. Delete terlebih dahulu, langsung ke arah ini, hapus dulu. Langsung ke end proses. Error karena jaringan. Karena satunya tidak error, maka verifikasi proses. Kemudian kita lanjut lagi. Karena sudah mulai verifikasi proses, kemudian ke next itu data verifikasi.
sukses. Karena sudah berhasil, maka otomatis akan mengirim notifikasi berhasil. Dan akan langsung menuju ke end process. Sudah.